Shalom God Lovers, senang bertemu dengan Anda sekalian. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus selalu beserta dengan God Lovers sekalian. Hari ini saya Erika akan mengajak God Lovers kembali membahas topik tentang Israel. Ini adalah topik yang selalu menarik untuk dibicarakan, khususnya di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya menganggap Israel sebagai musuh bangsa. Namun jika diperhatikan, banyak narasi yang dibangun dan beredar saat ini tidak sesuai dengan fakta historis maupun kondisi sosial politik baik di Palestina maupun Israel saat ini. Di pihak lain, orang Kristen di Indonesia pun banyak yang kurang memiliki pemahaman Alkitabiah tentang Israel. Bahkan terdapat pengajaran yang perlu diluruskan seperti bagaimana status Israel di mata Tuhan ataupun janji Tuhan yang tidak pernah berubah terhadap bangsa Israel walaupun mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Oleh karena itu hari ini Diaspora TV kembali mengundang Ibu Monique Rakers dari Fakta Israel untuk sharing beberapa topik Alkitabiah terkait Israel maupun isu-isu relevan lainnya. Saya kira kita tidak perlu mengenalkan beliau lagi kepada God Lovers ya. Bagi yang memerlukan informasi mengenai beliau, boleh langsung dicek di YouTube channel Fakta Israel dan channel-channel lainnya. Baik, kita sapa dulu Ibu Monique. Shalom Ibu Monique, apa kabar Ibu? Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa baik ya Ibu sekali. ya. Baik Ibu, sebelum kita memulai diskusi kita, juga pemirsa God Lovers sekalian, kita akan berdoa dulu ya Ibu ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih karunia-Mu, damai sejahtera, perlindungan, pertolongan, kesehatan, dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini Tuhan. Tuhan Yesus izinkan kami untuk kami akan membahas mengenai topik yang saat ini sedang banyak dibicarakan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan, Roh Kudus yang melingkupi kami. Amin. Baik Ibu Monique yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan maupun kami semua yang ada di sini Tuhan Yesus, juga God Lovers sekalian yang menyaksikan, mendengar dan akan menggunakan tayangan kami ini sebagai acuan juga sebagai pelajaran. Kiranya Roh Kudus yang memimpin khususnya Ibu Monique di dalam pikiran dan perkataan Ibu Monique, Roh Kudus yang memiliki wewenang dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Monique itu adalah berdasarkan data, berdasarkan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada Ibu Monique. Untuk Ibu Monique boleh sampaikan. Amin. Dan ini menjadi kenyataan, menjadi hal yang valid Tuhan. Terima kasih Bapak. Dari awal, pertengahan hingga akhir kegiatan kami ini, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati kami semuanya. Tuhan Yesus yang memberkati juga peralatan-peralatan yang kami gunakan agar semuanya dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami mau serahkan waktu kami mau serahkan program kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu komentar-komentar dari God Lovers. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi, karena dengan demikian Anda akan menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Baik, Ibu Monique, banyak sekali pertanyaan yang sudah diajukan kepada kami. Kami juga mengambil dari banyak referensi Ibu Monique agar
kami semua di sini juga pemirsa God Lovers itu bisa mendapatkan tambahan ilmu, tambahan pengetahuan gitu, khususnya mengenai Israel begitu ya Bu Monik ya. Nah, yang awal ini mungkin boleh kami diberikan penjelasan Ibu Monik mengenai beberapa istilah yang seringkali keliru digunakan oleh banyak pihak begitu ya Ibu Monik ya, mengenai Israel, Yahudi, kemudian ada diaspora dan juga Zionisme. Silakan Ibu Monik. Ya, terima kasih kepada Diaspora TV yang telah mengundang. Terima kasih Sis Erika untuk kesempatannya. Ya, Bapak Ibu semua betul sekali ya, masih banyak kebingungan tentang istilah. Kalau Israel jelas sekali, Israel kita kenal pertama kali di Alkitab itu sebagai nama orang. Betul. Nama dari Yakub ketika Tuhan mengubah nama si Yakub ini menjadi Israel. Nah, ini jadi Tuhan yang berinisiatif memberikan nama Israel. Sebetulnya sama juga, ini bukan hal yang mengherankan karena banyak sekali contoh di Alkitab nama yang diberikan oleh Tuhan. Paling dekat contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Benar nggak? Waktu itu Gabriel yang memberitahukan bahwa namanya nanti Yesus, gitu ya. Nah, ini juga terjadi pada Yakub. Ayatnya bisa kita lihat misalnya di Kejadian 32 ayat 28. Nah, di Kejadian 32 ayat 28 ini arti nama Yakub ya yang diungkapkan oleh Alkitab. Nah, kemudian akhirnya Yakub ini punya 12 anak. Dan 12 anak ini menjadi sebuah bangsa. Nah, namanya bangsa pasti butuh tempat tinggal. Nah, akhirnya bangsa ini, istilah dari bangsa Israel ini sebetulnya diucapkan oleh pertama kali itu oleh Firaun. Karena keturunan Yakub dibawa dalam kondisi mencari, waktu itu ada kelaparan sehingga mereka harus ke Mesir. Dan akhirnya di Mesir mereka bertemu dengan Yusuf yang ternyata adalah anak Yakub. Dan kemudian akhirnya keluarga Israel ini ada 70 keluarga yang ke Mesir. Dan di sana mereka beranak pinak dan terjadilah yang namanya perbudakan selama 430 tahun. Nah, ketika Firaun tahu bahwa bangsa Israel ini sudah sangat banyak dan juga sudah besar jumlahnya, nah inilah muncul kata bangsa Israel. Diungkapkan oleh Firaun di Keluaran 1 ayat 9. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa baca di Alkitab di Keluaran 1 ayat 9. Nah, lalu terjadilah Eksodus. Kita kenal dengan nama Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, di Eksodus ini dalam perjalanan keluar dari Mesir, akhirnya Tuhan memberikan kepada bangsa Israel seperangkat hukum. Nah, yang kita kenal sebagai hukum Taurat. Dan perlu sekali menurut saya Bapak Ibu ketahui bahwa sebetulnya memang yang biasanya kita orang Kristen kenal itu ada 10 perintah Tuhan. Nah, tetapi hukum Taurat itu banyak, Sis Erika. Jadi hukum Taurat itu bukan hanya 10, tapi ada 613 hukum. Jadi banyak sekali ya. Nah, dan itu yang menariknya sebetulnya seluruh kitab dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Imamat itu disebut sebagai kitab Taurat. Kitab hukum jadinya, atau kitab peraturan. Dan itu semuanya ditulis oleh Musa. Nah, jadi peristiwa pemberian hukum itu adalah bisa dibilang sebagai kelahiran resmi dari Israel. Karena sebagai sebuah bangsa, akhirnya Israel itu punya perjanjian dengan Tuhan. Tuhan memberikan hukum-hukumnya sehingga Israel ini menjadi sebuah bangsa yang diatur menurut aturannya Tuhan. Bukan menurut aturannya Musa, bukan menurut aturannya pemimpin bangsa Israel, tapi menurut aturannya Tuhan. Nah, inilah mengapa bisa dibilang Israel ini lahir bukan saja sebagai sebuah bangsa yang memang, karena biasanya kita istilah bangsa itu berdasarkan satu populasi ya. Satu populasi menempati sebuah area, sebuah kawasan. Tapi Israel ini sesungguhnya adalah idenya Tuhan.
Karena tadi ada seperangkat hukum yang harus dilakukan oleh orang Israel itu. Nah, kayak kita aja di Indonesia, bangsa Indonesia tentu punya hukum menurut bangsa Indonesia. Nah, orang Amerika yang mau masuk ke Indonesia, tentu dia harus menaati hukum-hukum bangsa Indonesia. Nah, demikian juga dengan bangsa Israel. Nah, kalau Yahudi ini dari mana ya gitu kan? Istilahnya Yahudi ini muncul setelah pembuangan ke Babel. Nah, setelah pembuangan ke Babel, nah ini jadi ceritanya Israel sudah berhasil masuk ke tanah perjanjian, menempati wilayah yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yang kita kenal sebagai tanah perjanjian, dan perbatasannya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ingat bahwa Israel dari dulu bertetangga dengan Mesir, nggak pindah-pindah. Israel masa zaman Musa Exodus dengan zaman sekarang masih tuh tetanggaannya sama. Jadi artinya Israelnya nggak berubah ya wilayahnya secara wilayah. Soal besar kecilnya tentu mengalami perubahan, tetapi lokasinya di mana dia tidak pindah, tetap di situ. Nah, itu penting juga nih supaya Bapak Ibu jangan berpikir oke, Israel kan karena dia datang ke tanah itu, artinya bisa jadi dia juga nanti dikeluarkan dan dia akan dipindahkan ke wilayah lain. Ya, itu nggak bisa. Seperti yang terjadi, akhirnya Israel karena jatuh di dalam dosa, akhirnya Tuhan melakukan pembuangan ke Babel. Nah, meski dia berada ribuan kilometer dari Babel, tetap saja akhirnya Tuhan memulangkan bangsa Yehuda. Waktu yang dibuang ini Israel dalam kondisi dipecah menjadi dua negara, terpecah menjadi dua negara, Israel Utara dengan ibu kota Samaria, lalu Israel Selatan dengan ibu kota Yerusalem. Nah, kemudian waktu di Babel, Yehuda, kerajaan Yehuda ini, istilah Yahudi ini berasal dari kata Yehuda. Jadi kata Yahudi, Jew itu muncul dari kata Yehuda, yakni Judea, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, kerajaan Israel di mana waktu itu orang-orang Israel akhirnya bisa pulang kembali ke tanah perjanjian berkat satu raja yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan bisa memakai raja ini untuk maksud dan kehendaknya Tuhan. Jadi ketika itu kerajaan Babel yang membuat bangsa Israel ini dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar, tetapi kerajaan Babel dikalahkan oleh Persia. Dan muncullah sosok satu tokoh yang bisa dikenal oleh kita semua sampai hari ini bernama Kores. Nah, Raja Kores ini juga raja yang diakui keberadaannya di dalam sejarah Persia sendiri. Bahkan ada hari raya Kores di Iran. Karena kerajaan Persia akhirnya sekarang di masa modern menjadi Iran. Nah, hari raya Kores ini diperingati setiap Oktober. Kalau saya tidak salah ingat itu tanggal 12 Oktober. Memperingati Kores. Jadi ini sosok yang ada dalam sejarah. Jadi pasti gitu ya, nggak mungkin ngarang-ngarang gitu. Nah, istilah Yahudi itu muncul pertama kali, Bapak Ibu bisa lihat di Nehemia 1 ayat 2. Nah, ini kata Yahudi yang dimunculkan pertama kali. Nah, tadi karena kita sudah ngomongin Israel dibuang atau bangsa Israel ya, konteksnya waktu itu memang orang Yahudi dibuang ke tanah Babel. Nah, berarti mereka terdiaspora, terserak. Karena waktu itu kerajaan Persia itu menguasai luas sekali wilayahnya. Bisa dari Ethiopia sampai ke India. Nah, jadi bisa dibayangkan penyebaran orang Yahudi begitu besar. Nah, terjadi diaspora, tetapi Tuhan juga punya janji bahwa orang-orang Yahudi akan dipulangkan kembali ke tanah perjanjian. Dan itulah yang digenapi pada saat ini. Bukan hanya di masa ketika Kores membolehkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem, ke tanah perjanjian, Kores bahkan membolehkan orang Yahudi membangun kembali bait suci.
Nah, ini udah luar biasa secara dia tidak mengenal Tuhan ya. Nah, Kores ini memulangkan bangsa Israel, lalu Kores juga membolehkan orang Yahudi membangun bait suci. Nah, karena itulah Kores ini bisa dibilang seorang yang betul-betul dipakai oleh Tuhan, betul-betul dipakai untuk menjadi seorang panutan. Dan kalau kita pelajari secara arkeologi, ada penemuan prasastinya Kores. Nah, ini disimpan di British Museum di London. Nah, silinder Kores ini itulah yang dianggap sebagai penetapan HAM, hak asasi manusia yang pertama di dunia. Jadi bukan hanya perbuatan Kores ini menjadi menguntungkan orang Yahudi, tetapi juga menginspirasi buat bangsa-bangsa di dunia bahwa penting sekali adanya perlakuan terhadap sebuah komunitas bangsa dan juga agama. Nah, itu dia. Dan karena itu bisa dibilang Kores ini adalah seorang Sionis pertama. Karena istilah Sionisme adalah kembali ke Sion. Kembali ke Sion. Sion adalah nama lain dari Yerusalem. Nah, itu sudah jelas, sehingga ketika muncul ide dari Sionisme yang digagas oleh Theodor Herzl, Theodor Herzl ini menulis satu buku pada tahun 1896. Tahun 1896 Herzl ini adalah seorang Yahudi diaspora. Dia ada di Hungaria, lahir di Hungaria, tetapi ia ini waktu itu menjadi wartawan dan berada di Austria, sehingga Herzl melihat banyak sekali diskriminasi terhadap orang Yahudi. Sehingga ia memikirkan orang Yahudi ini seharusnya berada di satu tempat yang sama, dengan hukum yang sama, dan menjadi sebuah bangsa lagi. Nah, ide Herzl ini akhirnya diwujudkan selain tadi ya, ada buku Judenstaat 1896. Pada tahun 1897 Herzl mengadakan yang namanya Kongres Sionis yang pertama di dunia. Nah, ini tahun 1897 berlangsung di kota Basel di Swiss. Nah, sejak itulah ide ini telah menjadi sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Karena kalau kita lihat, ya tadi ya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai Kores yang tidak kenal Tuhan. Nah, apalagi Tuhan bisa memakai si Herzl. Padahal Herzl ini kalau kita lihat di sejarahnya, dia ini sudah tumbuh sebagai seorang yang sebetulnya orang Yahudi, tapi dia ini bukan lagi sebagai seorang Yahudi yang melakukan ajaran-ajaran Yudaisme. Artinya dia mungkin sudah tidak sabat, dia mungkin sudah makan tidak kosher gitu ya, bukan makanan halal lagi, tetapi Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Ya gitu ya. Nah, inilah Herzl yang menjadi seorang menginspirasi bahwa butuh sekali orang Yahudi ini punya tanah, punya bangsa, dan itulah yang menggerakkan Sionisme. Kalau di Alkitab bahasanya bukan Sionisme, tetapi di bahasa di Alkitab adalah Tuhan memulangkan, Tuhan memanggil, Tuhan membawa keluar. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang mencantumkan bagaimana diaspora Yahudi itu akan kembali ke tanah perjanjian. Nah, salah satu ayatnya bisa saya bilang, dan istilahnya juga adalah aliyah. Aliyah itu artinya naik ke atas. Naik ke atas itu maksudnya apa? Itu karena bait suci itu berada di ketinggian. Sion itu kan nama bukit. Nah, jadi makanya ada istilah Sionisme dan ada istilah aliyah. Aliyah itu artinya naik ke bait suci, naik ke bukit Sion. Gitu. Jadi kan dulu kalau kita dengar ada lagu ku mendaki ke bukit Sion, berarti kan mendaki berarti tinggi kan. Nah, istilahnya itu. Nah, Ulangan 30 ayat 4 misalnya saya bacakan, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Jadi yang melakukan siapa?
Tuhan. Tuhan yang memanggil pulang, Tuhan yang membawa mereka kembali. Jadi kalau kita dengan perspektif ini, kita nggak heran kalau Israel tiba-tiba ada sebagai negara. Karena Tuhan yang mengatakan demikian. Betul. Ayat lainnya misalnya Bapak Ibu bisa lihat di Yehezkiel 11 ayat 17. Nah di sini dikatakan, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa. Kamu ini jelas orang Yahudi. Dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Jadi sejatinya orang Yahudi harus tinggal di tanahnya sendiri. Tanah perjanjian yang kita kenal sebagai tanah Israel. Nah demikian istilah-istilah sehingga Bapak Ibu sekarang bisa paham. Jadi kalau ada yang mengatakan, kalau komentar-komentar yang masuk di YouTube saya nih biasanya dasar Sionis gitu kan, Sionis sawo matang katanya. Saya dengan senang hati menerima ledekan itu ya, karena menurut saya Sionisme itu ada ayatnya di Alkitab gitu ya. Dan Sionisme itu adalah pulang kembali ke Sion. Jadi Tuhan Yesus saja akan kembali ke Sion kok. Masa kita enggak? Masa saya enggak? Jadi ya itu dia. Saya malah merasa berterima kasih kalau ada yang menyebut saya sebagai Sionis atau Alia, seorang yang mendukung Alia, karena saya hanya melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan tulis di dalam Alkitab. Ya, dalam Alkitab, dan itu nggak bisa berubah gitu ya. Betul. Bu Monik ya, iya baik. Dan kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini ya Ibu Monik ya, terkait dengan salah satu akar konflik yang terjadi saat ini, sepertinya kita melihat bahwa perlu terus diberikan sudut pandang yang berimbang nih mengenai fakta sejarah Israel dan Palestina. Dalam hal ini bisa Ibu jelaskan apakah bangsa Palestina saat ini adalah keturunan bangsa Filistin yang mendiami pantai Mediterania seperti yang tertera di dalam Alkitab, dan sejak kapan Ibu terjadi perubahan nama dari Yudea menjadi Palestina? Oke, nah ini juga menarik. Kita lihat, saya langsung ke ayat ya. Baik, karena Filistin ini Bapak Ibu bisa lihat di Kejadian 10 ayat 14. Kejadian 10 ayat 14 saya bacakan. Orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Jadi sejak awal kalau kita lihat, ini adalah perikop yang ditulis di Kejadian 10 ini. Judul perikop yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, adalah daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, jadi termasuk di sini adalah orang Filistin yang berasal dari Patrusim, Kalusim, dan Kaftorim. Nah, keturunan Filistin ini kalau lebih banyak lagi di ayat-ayat selanjutnya ya Bapak Ibu, kalau lihat di persebarannya di Alkitab, maka yang dimunculkan adalah Kaftor. Nah, Kaftor ini adalah nama purba dari Kreta. Kreta ini pulau yang memang berdekatan dengan Israel ya. Dari Israel lalu kemudian ada Siprus. Nah di atasnya sedikit itu di sebelahnya ya itu ada Kreta. Nah jadi dekat sekali sehingga masuk akal kalau mereka misalnya berlayar. Ini mereka dikenal sebagai orang-orang laut. Mereka bisa berlayar dan sampai di daerah-daerah di wilayah yang kita kenal sebagai wilayahnya Filistin. Nah, yang juga menarik adalah ternyata bisa dibilang orang-orang di luar konteks Alkitab itu juga menuliskan tentang Filistin. Saya sebutkan misalnya dari Mesir ada tulisan atau huruf gitu ya di relief kayak di candi-candi kita itu ada gambar-gambar. Nah ini ada di relief, ini tulisannya PRST gitu ya. Iya, dari relief Pylon 2 di Medinat Habu. Nah ini diperkirakan di masa Rameses III. Nah ini adalah salah satu penjelasan tentang nama Filistin. Peleset. Jadi PRST-nya itu artinya Peleset.
Lalu kemudian ada penulis atau sejarawan yang bernama Herodotus. Nah, Herodotus ini juga menyebut Filistia sebagai sebuah distrik yang ada di wilayah Suriah. Muncul kata Filistia ini pada tahun 450 sebelum Masehi. Nah, bisa dibilang kedua rujukan ini membuktikan bahwa memang ada bangsa gitu ya yang bernama Filistin. Nah, di Alkitab juga ada. Jadi kita rujukannya bukan hanya Alkitab tapi di luar sejarah Alkitab. Nah, kemudian juga kalau kita lihat lagi rujukan Filistin, Bapak Ibu bisa, tadi kan saya katakan Kejadian 10 ayat 14. Bapak Ibu juga bisa baca di Alkitab, saya sudah menandai di Alkitab saya Ulangan 2 ayat 23, di 1 Tawarik 1 ayat 12, atau di Amos 9 ayat 7. Nah, jadi kalau kita lihat yang tadi ya di ayat Amos misalnya, ini bisa dibilang sebagai salah satu ayat terakhir yang menuliskan tentang Filistin di kitab Perjanjian Lama. Dikatakan di sini Amos 9 ayat 7, bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, yang tadi kita bahas, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir. Jadi orang Filistin diduga masuk ke daerah Filistin itu sama seperti ketika orang Israel keluar dari Mesir. Jadi momennya sama, dua-duanya masuk ke tanah Kanaan. Oh iya, iya, iya. Gitu. Jadi ini yang menarik. Karena dua-dua masuk ke tanah Kanaan. Artinya apa? Artinya orang Filistin pun sesungguhnya pendatang. Sama seperti Israel. Karena tanah yang diberikan itu memang tanah yang berpenghuni. Yakni ada orang Kanaan. Ada 7 bangsa sebelumnya yang ditulis di Alkitab kita. Bahwa ada 7 bangsa di tanah tersebut. Di tanah Kanaan. Saya bacanya, saya carikan ayatnya yang dari Perjanjian Baru ya, biar Bapak Ibu bisa melihat bahwa di Perjanjian Baru pun ada kok pembahasannya ya. Iya. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 19, dan setelah membinasakan, maaf ini kata-katanya dari Alkitab ya, mohon maaf kalau kata-katanya kok kayaknya kejam. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Jadi ada 7 bangsa yang ada di tanah Kanaan. Jadi kita bisa lihat memang Tuhan itu memang punya rencana khusus kenapa tanah Kanaan yang menjadi tempat bagi bangsa Israel dan juga tempat bagi bangsa Filistin. Ya, baik. Ibu, untuk perubahan nama itu bagaimana itu, Bu? Oh iya, tadi saya belum jawab. Ya. Perubahan nama dari kenapa bisa ada nama Palestina gitu ya. Karena memang setelah bangsa Israel tinggal di tanah perjanjian di Israel, akhirnya kemudian berbentuk kerajaan, ada Saul, ada Daud, ada Salomo, dan setelah kerajaan pecah menjadi berbagai raja ya yang memerintah Israel Utara dan juga Israel Selatan. Nah, kemudian pertanyaannya mungkin Filistinnya kemana gitu ya. Kalau dilihat di Alkitab, Filistinnya memang sudah tidak ada lagi. Gitu ya, Filistin memang sudah tidak ada lagi. Filistin bisa dianggap sebagai ini mereka orang-orang yang dari Kaftor ini sudah lenyap gitu ya. Karena yang sekarang ada di tanah Israel yang hidup menjadi tetangganya orang-orang Israel ini adalah orang-orang Palestina dari Arab. Jadi secara etnisitas berbeda. Kalau kita lihat di Amos 1 ayat 8, Tuhan berkata begini, Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Nah, artinya secara fakta sejarah di Alkitab kita, Tuhan menyatakan orang Filistin sudah dipunahkan. Sudah dipunahkan sehingga orang-orang yang dari Yunani tadi, dari Kreta tadi sudah tidak ada, tetapi yang sekarang adalah orang-orang dari Arab. Nah, kenapa namanya tetap ada?
Nah, masalah nama ini adalah nama yang dipilih oleh seorang kaisar Romawi yang bernama Hadrian. Kaisar Hadrian pada tahun 135 Masehi mengubah nama Yudea menjadi Palestina. Karena Hadrian tahu Palestina itu bahasa Latin dari Filistin. Dan Hadrian tahu Filistin ini adalah musuh bebuyutannya bangsa Israel. Bahkan kalau kita ingat dalam sejarah Alkitab kita, Raja Daud melawan Goliat orang Filistin. Ya gitu ya. Jadi secara sejarah Hadrian memutuskan oke, namanya saya ganti menjadi Palestina. Untuk meredam semangat pemberontakan orang-orang Yahudi pada saat itu yang ingin sekali lepas dari Romawi. Nah, kita ingat Bapak Ibu, Yesus lahir ketika Yudea, tanah Yudea itu dijajah oleh Romawi. Waktu itu Herodes menjadi penguasa di Yudea, Herodes Agung. Jadi Hadrian bukan hanya mengubah nama wilayah dari Yudea menjadi Palestina, Hadrian juga mengubah nama kota Yerusalem. Dari Yerusalem diubah menjadi Aelia Capitolina. Nah, Aelia Capitolina dan inilah yang terbawa sampai sekarang. Gitu ya. Banyak sekali orang Kristen juga pada di Alkitab kita, kalau Bapak Ibu lihat, kadang-kadang di Alkitab petanya itu tidak mencantumkan Yudea, tetapi menulisnya Palestina. Karena terpengaruh oleh, memang ini akhirnya menjadi sejarah gitu ya. Nama Palestina itu eksis, memang betul ada, tetapi orang-orangnya, orang Yahudi, itu yang dilupakan oleh banyak orang. Orangnya nggak ganti. Contohnya waktu kita belum merdeka. Indonesia, Nusantara ini nama Indonesia belum ada. Adanya yang dikenal mungkin Nusantara ya. Nah, tapi Belanda menamakan wilayah kita Hindia Belanda. Dutch East Indie. Karena Dutch West Indie itu India. Nah, kita dinamakan Dutch East Indie, Hindia Belanda. Tapi apakah orang Belanda yang tinggal di sini? Tidak. Orang-orang Indonesia. Orang Belandanya ada, tapi mereka datang sebagai pedagang, datang sebagai apoteker, kayak opa buyut saya, dia apoteker. Lalu ada juga yang jadi jaksa. Saya punya satu kenalan di Israel, dia lahir di Indonesia karena bapaknya waktu itu jadi jaksa di Nusantara. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Yang terbesar tentu saja VOC datang sebagai pedagang gitu. Nah, jadi bukan berarti karena namanya Palestina orangnya adalah orang Filistin dari Yunani atau orang-orang ini adalah orang-orang dari Eropa, enggak, tapi orang-orangnya ini adalah orang-orang pada saat itu adalah orang-orang Yahudi juga. Yahudi ya. Iya, orang-orang Arab ini baru berdatangan ketika ada penjajahan terhadap Yerusalem. Tahun 638 ini ada Umar bin Khattab yang menyerang Yerusalem. Setelah itu kekuasaan Islam menguasai tanah Israel ini sampai kemudian datang lagi perang salib. Jadi cukup lama dari 638 sampai tahun 1000 Masehi. Nah, jadi kalau bisa dibilang ini apa yang legasinya si Hadrian, warisannya Hadrian ini sampai sekarang. Karena akhirnya orang lupa akan Yudea. Orang lupa bahwa dulu itu ada loh kerajaan Yudea di situ. Seakan-akan orang langsung ingatnya, oh ini Palestina. Makanya peta yang dibagikan seluruhnya itu peta Palestina. Padahal namanya Palestina, tapi orangnya orang Yahudi. Itu yang penting menurut saya. Orangnya orang Yahudi, kemudian Yudea menjadi Palestina gitu ya. Pada tahun 135 Masehi. Jangan kebalik-balik. Iya. Dan ini artinya dan ini artinya juga kalau kita mau sinkronkan ya dengan sejarah Islam. Islam sendiri baru lahir sekitar tahun 600 Masehi. Artinya ada
jeda 500 tahun lah. Dan itu juga bisa dibilang selama 500 tahun itu orang Yahudi hidup dengan nama Palestina, ya kan? Daerahnya karena ya dikuasai oleh Hadrian itu. Ya. Oh, baik ya Ibu. Ya, nah untuk informasi yang sepertinya salah begitu ya Ibu ya, misinformasi mengenai sejarah Israel di bangsa Indonesia saat ini, misalnya bagaimana sih sebenarnya sejarah berdirinya negara Israel modern tahun 1948 ya Ibu ya. Iya. Nah, itu bagaimana itu Bu? Oke, kalau untuk sejarah memang ini juga menjadi satu hal yang penting ya, karena sekali lagi sejarah ini kan nggak bisa diubah ya, kan udah lewat. Betul. Tuhan aja nggak bisa mengubah sejarah, tapi Tuhan bisa mengubah masa depan. Ya. Tuhan nggak bisa mengubah masa lalu, tapi Tuhan bisa mengubah masa depan. Nah, sejarah Israel, orang seringkali mengatakan bahwa Israel penjajah. Nah, pertanyaan saya selalu sama. Kalau Israel menjajah, sejak kapan Israel menjajah Palestina? Kan harus ada kurun waktunya. Indonesia aja kita punya kurun waktu. Katanya Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Betul. Berarti kita bisa ngurangin kan dari kita merdeka 1945 mundur 350 tahun iya, gitu ya. Betul. Nah, kita dapat angkanya. Masuknya Belanda ke Indonesia. Nah sekarang pertanyaan saya, sejak kapan nih gitu ya Israel menjajah Palestina? Karena apa? Karena Israel itu kalau kita lihat secara sejarah, tadi saya ngomongin Umar bin Khattab masuk ke Yerusalem. Lalu kemudian diganti dengan pasukan salib yang melawan kekuasaan Islam. Nah itu kan periodenya kan ada yang pasukan salib yang menang di zaman Raja Richard, raja yang mengalahkan pasukan Islam gitu ya. Kemudian dari situ akhirnya kita melihat ada kekuasaan-kekuasaan Islam yang lain. Itu ada beberapa periode hingga akhirnya yang terakhir adalah Ottoman. Nah Ottoman aja menguasai tanah Israel itu selama 400 tahun. Ya. Nah jadi kan beranak pinaklah orang-orang yang menguasai Israel ini, bertambah banyak, bertambah secara anak cucu lahir di sana, hidup di sana dan sebagainya. Tapi apakah orang Yahudinya nggak ada? Ada, tetap orang Yahudinya ada. Orang Yahudi sebetulnya tidak pernah menyingkir dari tanah itu. Apapun penguasa yang menjajah mereka, mereka tetap ada. Tetapi mungkin akses masuk ke Yerusalemnya tidak bisa. Contoh waktu setelah Romawi menghancurkan Yerusalem tahun 70 Masehi, itu akses orang Yahudi sudah tidak ada lagi ke Yerusalem. Mereka akhirnya menyingkir ke Galilea. Makanya di Galilea itu banyak sekali sinagoga-sinagoga tua. Gitu ya. Nah, kembali ke konteksnya. Nah, setelah Ottoman 400 tahun menjajah, akhirnya Ottoman kalah di Perang Dunia Pertama. Dikalahkan. Dan wilayah Ottoman itu harus diserahkan kepada Inggris. Dan sejak saat itulah Inggris mempunyai mandat atas wilayah bekas kekuasaan Ottoman. Nah, tanah Palestina yang pada saat itu masih bernama Palestina itu termasuk yang berada di bawah mandat Inggris. Nah, pada tahun 1917 berakhirlah era Ottoman, mulailah era mandat Inggris sampai tahun 1948. Dari 1917 ke 1948 ya? Iya. Nah, pada tahun 1947, setahun sebelum mandat Inggris itu berakhir, Inggris menyerahkan keputusan untuk soal tanah yang dia kuasai ini ke tangan PBB. Kenapa? Karena terjadi pergolakan di tanah Israel itu, calon negara Israel. Karena sejak tahun 1917, sesungguhnya Inggris sudah menjanjikan untuk memberikan tanah kepada Israel. Ya.
Inggris sudah menjanjikan untuk memberikan seluruh wilayah itu untuk Israel menjadi sebuah negara, untuk menjadi daerahnya orang Yahudi, Yahudi. Nah, tetapi terjadi pemberontakan atau protes dari orang-orang Arab yang ada di kawasan itu. Jadi kekuasaan Ottoman yang menyingkir, orang-orangnya kan tetap tinggal di situ. Nah, jadi mereka tidak setuju. Jadi ada peristiwa pembantaian Hebron misalnya. Ketika itu orang-orang Arab menyerang kota Hebron dan akhirnya ada peristiwa yang mengenaskan, mereka dibunuh, mereka secara massal gitu ya. Dan kemudian juga ada aksi unjuk rasa sehingga Inggris sendiri kelimpungan gitu. Karena terjadi perlawanan dari dua belah pihak, satu dari Israelnya orang-orang Yahudi dan satu juga dari Arab. Nah, akhirnya Inggris angkat tangan, dia menyerahkan kepada PBB untuk membagi dua tanah tersebut yang disebut sebagai partition plan. Nah, pembagian dua ini jadi secara bisa dilihat petanya bahwa ini dibagi dua, satu Arab Palestina, satu Yahudi Palestina. Tetapi keputusan yang diambil itu bukan Israel yang memutuskan. Israel hanya menerima hasil keputusan PBB. PBB melakukan voting dan hasilnya 33 negara setuju pembagian tanah tersebut, 13 negara menolak. 13 negara ini mayoritas negara Arab. Jadi yang menggagalkan adanya negara Palestina itu bukan Israel. Sejatinya dua-duanya udah bisa ada. Gitu ya. Berakhirnya mandat Inggris 1948. Tahun 1948, sehari setelah mandat Inggris berakhir, Israel mendeklarasikan kemerdekaan 14 Mei 1948. Tapi pertanyaan saya, kenapa Palestina tidak mendeklarasikan diri? Nah, yang terjadi adalah Israel diserang oleh 5 negara Arab. Oleh Suriah, oleh Mesir, oleh Yordania, Lebanon, dan Irak. 5 negara Arab menyerbu Israel. Itulah perang Arab Israel yang pertama tahun 1948. Dan akhirnya yang terjadi, wilayah yang harusnya untuk Palestina itu diambil oleh Yordania. Wilayah tepi barat, wilayah Yudea diambil oleh Yordania, Gaza diambil oleh Mesir. Jadi bukan Israel yang salah ketika negara Palestina tidak terwujud. Harusnya bisa terwujud, tapi tanahnya diambil oleh Yordania dan Mesir. Dan sekarang Yordania dan Mesir sudah berdamai dengan Israel. Nah, jadi ini gimana ya? Saya juga kasihan sebetulnya sama orang Palestina. Saya tuh, kan kamu tuh bisa jadi negara, tapi kan kamu akhirnya nggak jadi negara karena apa? Tanahmu diambil oleh dua bangsa ini, Yordania sama Mesir. Yerusalem Timur menjadi kota yang dikuasai oleh Yordania. Israel jadi kehilangan ibu kota sejak zaman Daud, Yerusalem. Karena tadi dibagi dua, Israel mendapatkan Yerusalem Barat, Yordania mendapatkan Yerusalem Timur. Nah, itu dia. Nah, dan selama 19 tahun. Karena setelah itu tahun 1967 Yerusalem Timur berhasil direbut oleh Israel. Dan bukan Israel yang menginisiasi perang pada tahun 1967. Yang memulai perang itu adalah 5 negara Arab yang kalah kemarin. Mereka penasaran kali ya, kali ini mereka sudah punya banyak persenjataan dari Rusia. Waktu itu masih Soviet. Soviet membekali mereka dengan peralatan yang luar biasa. Peralatan misalnya Israel hanya punya 1.000, mereka punya 5.000. 1:5 lah. Israel punya jet tempur 100, mereka punya 1.000. Jadi kalah dalam hal jumlah. Tetapi yang mujizat adalah bagaimana Tuhan mengubah sejarah. Tahun 1967 ketika Israel diperangi, justru Israelnya menang hanya dalam waktu 6 hari.
Ini mujizat. Kita lihat sekarang bagaimana Rusia menginvasi Ukraina, sudah masuk tahun mau ketiga nih. Iya. Dan perang Israel melawan Hamas di Gaza ini sudah lebih dari 100 hari. Betul, betul. Jadi nggak gampang untuk menang. Tapi mujizat terjadi ketika tahun 67 Israel bisa menang melawan 5 negara dalam waktu 6 hari. Israel merebut Gaza dari Mesir, Israel merebut Yerusalem Timur dan Yudea dari tangan Yordania, Israel merebut Golan dari Suriah. Israel bahkan merebut Gurun Sinai dari Mesir. Bayangin, Gurun Sinai itu luas banget. Kita butuh semalam untuk naik bus dari Kairo ke Gunung Sinai gitu ya, beberapa jam, dan dari daerah Saint Catherine itu ya, Gunung Sinai ke wilayah Israel itu butuh waktu setengah hari lah. Jadi luas sekali wilayahnya dan itu bisa dikuasai oleh Israel. Tapi udah dikembalikan demi perdamaian. Artinya kalau Israel ini negara ilegal, tidak mungkin yang memutuskan adalah PBB. Tetapi Israel berdiri berdasarkan resolusi 181 yang ditetapkan oleh PBB. Nah, sekarang sangat ironis, PBB yang sama memutuskan Israel berdiri, tapi sekarang justru paling banyak mengutuk atau mengecam Israel. Nah, itu mungkin terkait dengan Amnesty International dan Human Rights Watch itu ya, Ibu Monique ya, yang menetapkan bahwa sistem penindasan dan dominasi terhadap warga Palestina di seluruh wilayah yang berada di bawah kendalinya, termasuk juga Israel dan wilayah pendudukannya. Kemudian sistem ini juga dirancang untuk memberikan hak istimewa kepada warga Yahudi Israel dengan mengorbankan warga Palestina, atau biasa kita kenal dengan politik apartheid, begitu ya Ibu Monique ya. Dan ini dilarang dalam hukum internasional. Sistem ini mencakup undang-undang dan kebijakan diskriminatif yang memisahkan warga Palestina dari keluarga mereka, kemudian juga secara paksa merampas tanah dan rumah warga Palestina. Nah, apakah ini merupakan sebuah misinformasi juga, Ibu? Ada misinformasinya. Karena gini, ketika Israel akhirnya menjadi negara, Israel menguasai tanah yang ada di wilayah yang menjadi bagiannya. Waktu itu kan orang-orangnya nggak semuanya orang Yahudi, gitu ya. Ada orang Arabnya juga. Memang waktu PBB membagi dua tanah itu berdasarkan komposisi penduduknya. Jadi kalau banyakkan Yahudi maka dijadikan negara Israel. Kalau banyakkan Arab dijadikan negara Palestina. Nah, makanya bentuk petanya itu nggak kayak potong kue tart bagi dua gitu. Ini muter-muter gitu loh. Oh, iya. Jadi perbatasannya juga ribet. Nah, tetapi waktu Israel menjadi negara, Israel itu sudah punya Declaration of Independence yang mengakui hak-hak minoritas, gitu ya. Jadi artinya Israel juga tidak akan membuat orang-orang minoritas di negara Israel itu menjadi orang-orang yang terdiskriminatif. Tidak, justru mereka diakui haknya. Nah, yang terjadi, orang-orang Arab itu ditawari mau jadi warga negara Israel atau keluar dari Israel. Itu kan pilihan. Nah, ternyata banyak juga yang mau menjadi warga negara Israel. Dan jumlahnya saat ini orang-orang Arab Israel itu sekitar 2 juta warga negara Arab Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel. Dan di antara 2 juta itu ada 1,2 orang yang beragama Islam, 800.000 yang beragama Kristen. Dan Israel ini menjadi satu negara yang paling demokratis di wilayah Timur Tengah. Artinya apa? Orang-orang Arab Israel itu boleh ikutan pemilu. Mereka boleh dipilih dan memilih. Makanya di periode yang lalu, anggota parlemennya Israel, anggota Knesset, itu ada dari Arab Israel yang pakai jilbab. Dia menjadi anggota member Knesset yang pertama yang pakai jilbab. Di Israel itu ada partai Arab.
Partai Ra'am itu Arab dan mayoritas Islam gitu ya. Dan juga ada Partai Hadas misalnya, itu juga partai kebanyakan orang Arab di situ. Gitu. Nah, jadi kalau mau dibilang apartheid, maka kalau apartheid itu adalah pemisahan berdasarkan etnisitas. Nah, itu kan tidak terjadi. Karena di Israel buktinya ada warga Arab. Sebaliknya, di wilayah Palestina itu tidak ada satupun orang Yahudi. Di wilayah Palestina tidak ada satupun orang Yahudi. Saya menantang Bapak Ibu semua untuk menyodorkan data jika ada orang Yahudi. Bisa tulis, ya orang Yahudi di Palestina ya, bisa tulis di komentar di channel Diaspora TV ini di mana dan bukti rujukannya apa. Karena memang orang Yahudi itu jangankan tinggal di wilayah Palestina, masuk aja nggak boleh. Secara hukum Israel, orang Yahudi dilarang masuk ke wilayah Palestina. Kenapa dilarang masuk? Karena berbahaya. Mereka bisa masuk, nggak bisa keluar. Oh baik, jadi dari Israel sendiri pun itu ada melarang ketetapan, ya? iya. Oh, melarang untuk masuk ke sana, iya. ke Palestina. Gitu. Tidak boleh masuk. Kenapa? Karena berbahaya bagi jiwa mereka. Ada sopir taksi nyasar masuk ke wilayah Palestina. Karena wilayahnya kan ribet ya, mungkin aja dia nggak baca tanda larangan, dilarang masuk ya. Biasanya ditulis dalam huruf Ibrani dan Arab berwarna merah, pelangnya gitu loh. Jadi kalau misalnya mau belok ke sini, itu wilayahnya Palestina, itu udah ada tanda larangannya tuh. Nah mungkin dia nggak lihat. Dan akibatnya apa? Dia ditimpukin batu. Dan dia harus buru-buru keluar dari sana. Pernah juga ada kejadian kecelakaan mobil, korban terpaksa dibawa ke kota terdekat namanya kota Jenin. Di kota Jenin ini ada teroris namanya sarang singa, Lion's Den. Nah, dibawalah, ini karena dia orang Druze. Druze ini Islam, sekte dari Shia Islam menjadi pengikutnya namanya Druze. Mereka ini adalah kelompok etnis yang biasanya ada di Lebanon atau di Suriah. Nah mereka banyak di Israel juga, lumayan banyak. Salah satu minoritas yang jumlahnya terbesar. Dia karena kecelakaan dia dibawalah ke kota Jenin, di rumah sakit di Jenin. Apa yang terjadi? Dia mati di sana. Dia dibunuh di sana karena dia warga Israel. Walaupun dia Islam, walaupun dia etnis, salah satu etnis kelompok non-Yahudi. Itulah faktanya. Nah makanya kalau kita tur-tur Kristen, ketika kita mau masuk ke wilayah Yudea dan Samaria, wilayah yang sudah dibagi 3, area A dan B itu untuk Palestina, area C untuk Israel, itu nggak sembarangan orang bisa masuk. Pertama harus izin, dan yang kedua harus ada pengawalan tentara. Karena ya itu hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi. Dan saat ini kalau dikatakan oleh Human Rights Watch atau Amnesty International, Israel itu melakukan apartheid, maka tidak akan ditemukan jumlah orang Arab Palestina yang mendaftar ingin menjadi warga negara Israel yang setiap tahun meningkat, bertambah. Nah ini nggak mungkin terjadi, harusnya mereka pada hengkang. Tapi enggak, ini malah ribuan mendaftar. Dan jumlahnya selalu terbatas. Setahun mungkin nggak sampai 1.000 yang diterima. Ada kuotanya gitu? Ada kuotanya. Oh iya. Nah jadi apartheidnya dari sisi yang mana? Nah kalau dibilangnya lagi karena Israel merampas tanah. Lah tanahnya kan yang dibagi oleh PBB. Terus yang kedua, Israelnya diperangi pada saat tahun 1967. Orang kalau diperangi dan dia akhirnya mengambil tanah tersebut, secara hukum itu bisa dibenarkan. Bukan berarti saya mengizinkan perang ya. Perang kayak sekarang, Rusia mengambil wilayah Ukraina. Itu Rusianya, Ukraina lagi duduk-duduk manis, tiba-tiba diserang. Dan dia ambil wilayahnya. Nah ini yang terjadi kebalikannya. Israel lagi diam-diam tiba-tiba diperangi gitu ya. Dan kebetulan wilayah yang diambil Israel ini adalah wilayah yang memang tetangganya dia. Gitu. Nah itulah yang terjadi. Secara konteks
Israelnya tidak akan berperang kalau dia tidak diperangi. Ini adalah mereka hanya menjaga kedaulatan dan melindungi warga sipil. Masa kalau diperangi dia diam aja? Ya enggak kan. Dia pasti akan mengusir si orang-orang yang datang menyerang. Dan itu yang terjadi. Mereka akhirnya tersudut, mereka kalah dan mereka keluar dari wilayah tersebut sehingga bisa direbut oleh Israel. Nah, jadi kalau misalnya Amnesty International atau Human Rights Watch mengatakan apartheid, tentu saja terminologinya mungkin tidak tepat. Itu. Mungkin lebih tepatnya kalau memang ada kasus pelanggaran HAM, itu jatuhnya kasus per kasus. Tetapi bukan secara massal atau secara kebijakan Israel menerapkan kebijakan pembedaan tersebut, kebijakan diskriminatif tersebut, enggak. Dan itu memang prosesnya bisa kita lihat kok dalam kehidupan keseharian. Contoh paling nyata, semua tanda jalan itu ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasanya internasional, Inggris. Jadi semua orang bisa tahu. Ada koran bahasa Arab di Israel, ada koran bahasa Ibrani. Mereka mendapatkan informasi yang sama. Sekolahnya pun juga sama, gitu ya. Meskipun mungkin kalau di sekolah Yahudi, maka muatan sejarahnya lebih padat. Karena sejarah Israel kan ribuan tahun, gitu ya. Jadi muatannya padat. Sementara tentu saja sejarah negara lain tidak terlalu dibahas ya, kayak kita aja sejarah Indonesia ya pasti kita ngebahas lebih banyak sejarah Indonesianya daripada sejarah lain. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Itu ya Bu ya. Baik. Nah ini informasi yang barusan Ibu sampaikan itu mungkin tidak diterima secara lengkap begitu Bu, khususnya oleh orang Kristen ya, mengenai pemahaman Alkitabiah tentang Israel tadi itu juga. Nah salah satu penyebabnya mungkin adalah karena berkembangnya teologi-teologi yang kurang tepat ini Bu ya, sehingga seringkali bagi orang Kristen status Israel sebagai umat pilihan Tuhan atau juga biji mata Tuhan, itu yang kita juga bisa dapatkan di dalam Alkitab, biji mata Tuhan, seperti kehilangan arti ini Bu. Ya. Salah satu diantaranya adalah replacement teologi. Bisa Ibu jelaskan mengenai kepada God's Lover ini mengenai teologi ini Ibu, silakan. Ya, jadi memang replacement teologi adalah pengajaran yang mungkin tanpa kita sadari itu ada di dalam gereja. Pengajarannya seperti apa? Kan kita kan nggak pernah tuh dengar ada khotbah yang misalnya, oh ini adalah tema hari ini replacement teologi, gitu ya kan nggak mungkin ada ya. Betul. Tetapi teologi penggantian ini sebetulnya ada 4 unsur. Unsur pertama adalah gereja itu dikatakan sebagai Israel yang baru. Israel yang baru. Jadi Israelnya sudah tidak ada lagi, yang ada hanya gereja. Yang kedua, gereja menggantikan Israel sebagai bangsa pilihan. Jadi orang Israel berarti sudah bukan bangsa pilihan. Gitu ya. Jadi kayak ada masa kadaluarsanya. Oh alah, expired Bu. Iya. Janji Tuhan untuk Israel sudah tidak ada lagi. Tapi digenapinya untuk gereja. Nah yang keempat, tanah perjanjian itu udah gak ada lagi. Udah batal. Batalnya kenapa? Karena dosa bangsa Israel. Makanya sekarang banyak sekali orang Kristen yang juga ikutan unjuk rasa di Amerika, di Eropa. Karena apa? Karena menentang keberadaan negara Israel. Karena konsep yang tadi ini, yang salah tadi. Bahwa, oh enggak kok tanah perjanjian itu udah enggak ada. Gitu ya. Nah awal mulanya memang ini ada beberapa orang Kristen yang telah membuat pengaruh ya tentang teologi penggantian ini. Tetapi yang mungkin bisa saya katakan sebagai yang paling berpengaruh adalah Martin Luther sendiri. Karena Martin Luther yang kita sangat hargai reformasi yang dilakukan oleh Luther sehingga ada
Kristen Protestan, tetapi juga sayangnya Luther ini memberikan satu pemahaman bahwa ya Israel ini atau orang Yahudi ini sudah tidak ada lagi. Sudah bukan lagi bangsa pilihan dan itu semuanya sudah tergenapi oleh gereja. Dan Luther ini menuliskan buku yang judulnya cukup mengerikan, orang Yahudi dan kebohongan-kebohongan mereka. Nah, buku ini ditulis dan dibaca oleh banyak orang Kristen pada masa itu karena Luther juga cukup menonjol. Dan kenapa Luther menuliskan buku itu? Karena banyak orang Yahudi yang tidak mau pindah menjadi Kristen. Sehingga Luther merasa mungkin kecewa, kepahitan, dan ia menuliskan buku tersebut untuk membuat orang Kristen akhirnya punya kebencian terhadap Yahudi. Karena Luther mengizinkan untuk membakar sinagoga. Dan juga membuat orang Kristen bisa saja sangat diskriminatif terhadap orang Yahudi ya. Buku-buku Yahudi itu dibakar. Dan itu dokumentasinya ada juga gitu ya, bahwa akhirnya ketika Hitler berkuasa di Jerman, Martin Luther ini di Jerman, jangan disalahpahami dengan Martin Luther King gitu ya, yang di Amerika. Nah, Martin Luther ini di Jerman, dan sehingga akhirnya apa yang terjadi dengan Partai Nazi yang dipimpin oleh Hitler ini sedikit banyak terpengaruh dengan apa yang ada karena teologi penggantian ini. Sehingga kita bisa lihat dalam sejarah Holocaust ini adalah genosida terhadap orang Yahudi yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Nazi melakukan langkah pertamanya itu dengan kebijakan-kebijakan diskriminatif dulu. Orang Yahudi nggak boleh masuk ke tempat umum, orang Yahudi nggak boleh masuk kampus negeri Jerman dan sebagainya, orang Yahudi nggak boleh berjualan dan sebagainya. Nah, itu diskriminatif dari tahun 1939 sampai tahun 1945. Dan Holocaust yang menewaskan 6 juta orang Yahudi terjadi pada periode itu. Nah, jadi agak mengerikan kalau kita bayangkan, saya pernah ke Auschwitz di Polandia tahun 2015 dan di situ kita melihat kamp konsentrasi dan bagaimana orang-orang Jerman sebelum membunuh orang Yahudi mereka berdoa dulu. Gitu. Mantap. Ngeri ya. Sangat mengerikan. Padahal kalau kita mau pelajari Alkitab, kita bisa melihat ada 74 kata Israel di dalam Perjanjian Baru. 74 kata Israel dalam Perjanjian Baru itu tidak bisa diganti dengan kata gereja. Jadi kalau kita mau ganti kata Israel dengan kata gereja, nah nggak cocok ayatnya, gitu ya, nggak bisa. Karena apa ya? Karena nggak pas gitu. Dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 203 kata Allah Israel. Nah, jadi kalau kita mengenal Allah Israel itu sebagai Bapa di surga, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Artinya kita berdoa kepada Bapa di surga yang di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu disebut sebagai Allah Israel. Nah, bisa dibayangkan. Artinya kita selama ini berdoa untuk Allah Israel, tapi kita menganggap Israel itu udah nggak ada. Nah, Tuhan sendiri, apakah iya dia menyebut dirinya sebagai Allah Israel, tapi Israelnya udah nggak ada? Kan nggak logis ya, kurang pas gitu loh. Kayak misalnya kita mau menyebut sebuah identitas ya, misal Monik dari Indonesia, tapi negara Indonesianya udah nggak ada. Kan nggak bisa dong saya menyebut diri saya Monik dari Indonesia. Gitu kan. Nah sama saja, Tuhan Israel. Israelnya udah nggak ada gitu loh. Nah, gak konsisten jadi, berarti ya? Nggak konsisten. Betul. Gitu. Jadi yang bisa saya katakan bahwa ajaran ini sampai sekarang ini ada di kita, tetapi kita perlu, bukan berarti saya menyuruh Bapak Ibu keluar gereja, tidak.
Bapak Ibu jadilah terang di mana Bapak Ibu merasakan bahwa ada ajaran ini. Nah, Bapak Ibu tentu saja patokan kita adalah Alkitab, bukan doktrin gereja. Kita memilah-milah juga kan, jangan sampai kita mengikuti yang salah. Ya, jadi betul. saran saya adalah tetap bergereja di tempat Bapak Ibu, tetapi pastikan Bapak Ibu patokannya Alkitab dan iman Bapak Ibu itu bertumbuh. Betul. Kita bukan menyenangkan manusia ya, kita menyenangkan Tuhan. Itu Betul, saja. Betul. Wah, luar biasa. Betul sekali Ibu Monik ya. Jadi selain teologi yang tadi boleh kita katakan itu menyesatkan begitu ya Ibu Monik ya, Israel tidak ada, dianggap tidak ada dan diganti menjadi gereja begitu. Namun masih banyak orang Kristen Ibu Monik yang belum memahami beberapa pernyataan Tuhan ini tentang Israel di Alkitab. Misalnya seperti nubuatan tentang juru selamat yang akan lahir di kota Daud. Kemudian letak geografis Israel dan eksistensi Israel saat ini. Nah, singkatnya terdapat beberapa fakta Alkitab tentang Israel yang sedikit atau mungkin baru sedikit dipahami oleh orang-orang Kristen. Mungkin Ibu bisa menjelaskan mengenai hal ini. Iya, jadi memang orang-orang Kristen tidak mengetahui, kalau menurut saya ya mohon maaf Bapak Ibu, bukannya saya mau so tahu ya. Jadi kesannya ini siapa kamu gitu ya untuk mengajari kita, enggak. Tapi memang jadi gini, patokannya kita selalu Alkitab. Nah, Alkitab ngomong apa ya kita percaya, kita menerimanya gitu ya. Betul. Dan kalau Tuhan bilang Israel itu adalah bangsa yang Ia pilih, tentu kita paham bahwa Tuhan memilih Israel itu untuk menjadi jalan masuknya juru selamat. Betul. Tuhan tidak bisa mendatangkan Yesus sebagai manusia ke bumi tanpa kejelasan silsilah. Tanpa kejelasan ini orang dari wilayah mana, dari bangsa mana. Tuhan kita adalah Tuhan yang detail, Tuhan yang teratur, sehingga Tuhan bisa merancang sebuah skenario yang begitu indah, yang luar biasa dari awal, dari Adam hingga ke Yesus. Makanya di Alkitab kita menemukan silsilah dari Adam sampai Yesus. Kalau kita mau perpendek, kita menemukan silsilah dari Abraham sampai ke Yesus, gitu ya. Dan semuanya jelas, ada keluarga, ada wilayahnya, ada kisahnya. Nah, tapi kalau misalnya sampai sekarang kita mungkin pertanyaannya, lah tapi kan kok orang Yahudi nggak percaya Yesus? Karena memang belum waktunya. Kenapa saya bilang belum waktunya? Karena di Alkitab kita dikatakan, di Roma 11 ayat 25 kita bisa baca Bapak Ibu. Roma 11 ayat 25, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi Israel saat ini berada dalam kondisi tegar. Sehingga kita jangan salah fokus. Fokus kita tetap melakukan amanat agung. Karena perintah Tuhan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Kita tugasnya menjadikan seluruh bangsa murid dulu, baru kemudian setelah jumlahnya penuh. Jumlahnya berapa? Kita nggak tahu. Bapak Ibu tidak ada jawabannya di Alkitab jumlah yang penuh itu berapa. Artinya kita melakukan seperti yang kita bisa, sebagaimana yang kita sanggup, kita melakukan yang terbaik dan baru kemudian kita bisa lihat setelah itu sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ayat berikutnya di Roma 11 ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub.
ayat 27, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Roma 11 ini Paulus mengutip ayat 27 itu dari perjanjian Tuhan dengan Israel di Yeremia 31 ayat 31. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, Tuhan sendiri sudah katakan Ia akan menyingkirkan segala kefasikan pada Yakub. Artinya Tuhan yang bisa mencabut semua ketegaran Israel itu. Semua yang fasik, siapa sih yang bisa mengubah orang fasik kecuali Tuhan sendiri? Benar, Bu. Dan juga Tuhan berkata, inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Nah, ayat ini dikutip Paulus, padahal ini kan Roma kita percaya ditulisnya oleh Paulus. Betul. Nah, ayat ini Paulus mengutip setelah Yesus disalib. Nah, ada satu masa Tuhan berjanji menghapuskan dosa mereka. Mereka ini siapa? Bangsa Israel, orang Yahudi. Karena bukan janji buat kita orang Kristen, gitu ya. Bukan kita yang dijanjikan untuk aku akan membuat perjanjian dengan gereja apabila aku menghapuskan dosa gereja, bukan, tapi ini dengan Israel. Jadi ya, di satu pihak kita tetap perlu melakukan amanat agung termasuk juga dengan orang Yahudi, tetapi kita jangan kepahitan kayak Martin Luther gitu ya. Akhirnya karena dia nggak jadi Kristen nih, kita jadinya marah. Nggak bisa kayak gitu ya. Kita berusaha, tetapi Roh Kuduslah yang akan memberikan penginsafan. Nah, yang juga menarik adalah Tuhan Yesus sendiri tuh berjanji loh kepada orang Yahudi. Tuhan Yesus berkata di Matius 23 ayat 39, saya bacakan ayatnya. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Artinya tidak melihat Yesus lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi, kamu gak akan melihat aku lagi sampai kamu yang berseru, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus menitipkan satu buah nubuat bahwa Tuhan Yesus satu akan datang kembali, dan yang kedua orang Yahudi pada akhirnya akan berseru memanggil Mesias mereka, yakni Yesus Kristus. Kristo itu Mesias dalam bahasa Yunani. Jadi Yesus Mesias. Yesus adalah Mesiasnya orang Yahudi juga. Nah, janji kepada orang Yahudi ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu sebetulnya Tuhan Yesus mengutip dari Mazmur 118 ayat 26. Mazmur 118 ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Gitu. Jadi kita akan melihat pada saatnya nanti kairosnya Tuhan, nubuat Tuhan Yesus ini tergenapi. Amin. Iya. Nah, ini jadi menarik ini Bu, karena pertanyaan saya berikutnya adalah sebenarnya apa sih rancangan Tuhan ya bagi bangsa Israel dan bagi orang Kristen. Tapi Ibu Monik akan menjawab di episode berikutnya ya Ibu ya. Iya. Baik, jadi pemirsa God Lovers, kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Monik atas penjelasan yang sudah sangat jelas, sangat detail, sangat menarik ya. Ini kita jadi penasaran gitu ya, karena masih banyak God Lovers pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk kita ajukan kepada Ibu Monik. Namun diskusi ini yang sudah memperluas pengetahuan serta pemahaman sebagian dari kita orang Kristen tentang Israel dan fakta-fakta Alkitab serta fakta sejarah ya Ibu ya. Tentunya tidak semua pemirsa memiliki pendapat dan sikap yang seragam. Kami tentunya juga serahkan kembali kepada Anda God Lovers
Lovers, jika Anda merasa diberkati oleh program ini, silahkan untuk like dan share. Bagi Anda yang belum subscribe, boleh silahkan di subscribe. Kami juga menunggu komentar dan diskusi Anda semuanya di kolom komentar. Sekian dari kami, sampai berjumpa minggu depan di Diaspora TV Talk Show. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Takkan pernah kau biarkan aman selalu